Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiriah Sari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4A. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Diklat dengan dosen pengampu Ibu Ambar Sri Restari. Materi ini disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Hoiriah Sari, Devi Triliana, Galih Sugiharyanto, Haris Maulana, Riyatun Najuba, dan Ismatul Khalilah. Adapun kompetensi inti dari materi ini adalah mahasiswa dapat memahami tujuan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Kompetensi dasarnya yaitu 1. Mahasiswa dapat mengetahui tujuan belajar. 2. Mahasiswa dapat mengetahui prinsip dan penetapan tujuan belajar. 3. Mahasiswa dapat memahami tujuan instruksional khusus, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang perlunya tujuan pembelajaran. Yuk, mari kita simak videonya. Menurut Gramezi, pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Pembelajaran memiliki makna bahwa subjek belajar harus dibelajarkan, bukan diajarkan. Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa atau pembelajar yang menjadi pusat kegiatan belajar. Siswa sebagai subjek belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan suatu masalah. Nah, selanjutnya, kenapa tujuan pembelajaran menjadi sangat penting? Tujuan pembelajaran menjadi penting bagi seorang guru, guna merancang materi ajar dan mempersiapkan apa saja hal yang diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pun menjadi penting bagi seorang peserta didik guna membentuk karakter atau pribadi yang sesuai dari perencanaan pembelajaran yang disusun. Untuk mencapai tujuan belajar yang eksplisit, maka dilakukan tindakan instruksional yang dinamakan instructional effect. Sedangkan tujuan belajar instruksional disebut nuruturan effect. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penetapan tujuan pembelajaran. Dalam penetapan tujuan pembelajaran tidak bisa ditentukan begitu saja, maka perlu adanya prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam membentuknya. Menurut Andi Abdul Muiz, ada 10 prinsip penetapan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau read line. Artinya, proses belajar itu dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik atau kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi atau motivation. Artinya, itu sesuatu kondisi pelajar yang mampu memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan bisa memelihara kesungguhan dirinya secara alami. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi dan keaktifan. Artinya, pembelajaran dengan memperhatikan keaktifan individu dan pengajar lebih peka terhadap seseorang dalam melihat situasi atau kondisi tertentu. Prinsip yang keempat yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Artinya, guru harus terlibat langsung begitu secara fisik maupun non-fisik dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual. Artinya, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu, dan guru bisa menyesuaikan materi pelajarannya. Karena pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Prinsip yang keenam yaitu prinsip transferensi dan tantangan. Artinya, belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi yang baru. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan suatu masalah. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif yaitu seseorang menentukan bagaimana ia dapat menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Bentuknya yaitu nilai emosi, motivation atau dorongan, minat, dan sikap. Prinsip selanjutnya yaitu proses belajar psikomotorik. Artinya, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas rahagawinya melalui pembiasaan dan mengembangkan kemampuan psikomotoriknya atau keterampilannya.
Prinsip yang terakhir yaitu prinsip pengulangan. Artinya, prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi gaya. Penjelasan selanjutnya yaitu rumusan tujuan instruksional khusus pada ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang bertujuan untuk menetapkan hasil yang harus diperoleh oleh siswa selama belajar. Tujuan instruksional adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk merumuskan TIK. 1. Usahakan menggunakan kata-kata yang menuntut siswa berbuat sesuatu yang menampakkan hasil belajarnya. 2. Perlu dijelaskan terhadap hal apa siswa harus melakukan sesuatu. 3. Perlu dijelaskan persyaratan yang berlaku bila siswa akan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan instruksional khusus. 4. Ditentukan suatu norma mengenai taraf prestasi minimal yang diberlakukan. Selanjutnya, manfaat tujuan instruksional yang pertama, menyusun instrumen tes, pretest atau post-test. Yang kedua, merancang strategi instruksional. Yang ketiga, menyusun spesifikasi dan memilih media yang cocok. 4. Melaksanakan proses belajar. Selanjutnya yaitu klasifikasi tujuan instruksional khusus. Yang pertama, pada kawasan pengetahuan. Pada level ini, menuntut siswa untuk mampu mengingat atau recall informasi yang telah diterima sebelumnya. Yang kedua, pada kawasan keterampilan. Tujuan ini mengacu pada kemampuan melakukan gerakan atau tindakan yang terorganisasi yang direfleksikan melalui kecepatan, ketepatan, dan kehalusan. Yang ketiga yaitu kawasan sikap, artinya tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati atau attitude yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Itu dia pemaparan dari materi tujuan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjaga kesehatan dengan di rumah aja untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.